Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Baik, selanjutnya untuk kali ini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan materi. Nah, kali ini masuk ke bab 2 yang berjudul lambang unsur dan persamaan reaksi. Nah, sebelum masuk ke lambang unsur dan persamaan reaksi, kita memulai dulu dengan materi cukup lama ya. Ini materi yang pertama akan kita bahas adalah membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Jadi kita harus bisa membedakan unsur, senyawa, serta campuran. Kita mulai dulu dari unsur ya. Unsur. Di sekitar kita sebenarnya banyak sekali unsur itu. Kita bisa melihat di sekeliling kita, misalnya ada besi, ada cincin, ada pensil. Nah, itu sebenarnya juga termasuk dari unsur. Ini semuanya terdapat di darat. Tapi pada dasarnya unsur itu tidak hanya berada di darat ya, tapi di laut, di udara itu juga terdapat banyak sekali unsur. Di udara misalnya, di udara itu paling banyak akan kita temukan oksigen dan nitrogen. Dan banyak unsur lain tapi jumlahnya relatif lebih kecil. Jadi yang paling banyak adalah unsur oksigen dan nitrogen. Kemudian kalau di laut tuh karena banyak garam, jadi unsur terbanyaknya adalah hidrogen dan oksigen. Jadi bedanya kalau tadi di udara itu nitrogen dengan oksigen, kalau di laut hidrogen dengan oksigen. Dari sini kita mencoba untuk menyimpulkan pengertian dari unsur. Jadi unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi itu zat tunggal sendirian, sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi atau tidak bisa diubah dan diuraikan lagi. Unsur ini terbentuk dari apa? Unsur ini terbentuk dari atom. Jadi penyusun dari unsur-unsur ini adalah atom. Misal kita ambil contoh unsur besi seperti itu, maka unsur besi ini tersusun oleh atom-atom besi. Unsur tanah gitu, maka tanah itu tersusun dari atom-atom dari tanah. Contohnya ini ya, contoh dari unsur ada H2. Ini H2 kira-kira unsur bukan ya? H2 itu tersusun oleh H dengan H. Ini sejenis. Jadi ini dinamakan unsur tunggal karena sejenis. Nah, ini termasuk unsur karena tersusun oleh zat tunggal atau atom yang sejenis. Begitu juga O2. Ini tersusun oleh O dengan O. Ini juga sejenis, maka ini termasuk unsur. S8 atau disebut dengan belerang.
Ini tersusun oleh S sebanyak 8. 5, 6, 7, 8. Nah, walaupun jumlahnya cukup banyak, ada 8 S, tapi sejenis S semua, maka ini juga termasuk unsur. Kita lihat contoh berikutnya, ada H2O. H2O itu hanya ada 3 atom, 2 atom H dan 1 atom O, tapi jenisnya berbeda. Jadi H2O atau air ini tersusun oleh 2 atom H dan 1 atom O. Jenisnya berbeda. Kita bisa lihat perbedaannya dengan yang atas. Kalau yang atas atomnya kan sejenis, nggih. Kalau yang H2O atomnya berbeda, H dengan O, maka ini bukan termasuk unsur. Baik, selanjutnya, di alam itu sudah banyak sekali ditemukan unsur. Ini contoh sistem periodik unsur atau tabel-tabel unsur yang ada di alam. Nanti siswa-siswi semua bisa mencari di Google, boleh. Untuk materi selanjutnya kita harus memiliki tabel periodik unsur untuk memudahkan. Unsur itu di alam ada 2 jenisnya. Yang pertama unsur logam dan yang kedua unsur non-logam. Unsur logam itu sifatnya logam. Kalian paham logam ya? Logam itu kalau dalam bayangan kita mestinya keras, padat. Nah, seperti itu. Nah, secara spesifik unsur logam itu mempunyai sifat mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, artinya dia dipanaskan sedikit saja sudah melebur, dapat menghantarkan arus listrik, dan dapat menghantarkan panas. Biasanya kebanyakan berbentuk padat, tapi hanya ada satu pengecualian, yaitu air raksa yang berbentuk cair. Tapi air raksa ini pun kalau didinginkan nanti akan berbentuk padat. Biasanya warnanya putih keabu-abuan atau ya abu-abu lah, nggih. Abu-abu. Unsur logam dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan. Manfaatnya juga banyak, jenisnya juga banyak. Ini beberapa contoh unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Ada krom. Nah, ini bentuknya krom itu warnanya putih, lempengan seperti ini, biasanya paling banyak untuk campuran baja menjadi stainless steel, dan kalian bisa temukan di bumper mobil biasanya. Kemudian ada besi, paham ya, besi banyak kegunaannya untuk rel kereta api, konstruksi bangunan, dan sebagainya. Nah, besi ini biasanya masih di alam, biasanya masih bercampur dengan logam lain dalam bentuk batuan. Dan banyak lagi, ada nikel. Nah, ini tembaga biasanya untuk campuran kuningan gitu ya. Kalau dicampur dengan seng jadi kuningan. Dan banyak lagi fungsi dari tembaga ini, kalian nanti bisa baca dan pelajari. Seng, emas, emas untuk biasanya untuk perhiasan, untuk koin dan sebagainya. Dan yang di dalam kurung ini lambangnya. Misal emas dalam kurung AU gitu. Berarti emas ini diberi lambang AU gitu ya. Itu unsur. Itu unsur logam. Yang kedua,
unsur non-logam. Contoh dari unsur non-logam itu ada air, ada udara, kemudian ada garam. Dari contoh di sini, maka setidaknya kita bisa menyimpulkan sifatnya, sifat dari unsur non-logam. Jadi kalau tadi unsur non-logam biasanya berbentuk padat, tapi kalau non-logam wujudnya bisa padat, bisa cair, bisa gas, dan bersifat rapuh, serta tidak bisa menghantarkan arus listrik kecuali grafit. Jadi kalau tadi unsur logam pengecualiannya adalah air raksa, kalau non-logam pengecualiannya adalah grafit. Ini beberapa contoh unsur non-logam. Ada belerang yang dilambangkan dengan S, bromin dengan Br, bentuk fisiknya cair, berwarna coklat kemerahan, dan seterusnya sampai iodin yang dilambangkan dengan I, bentuknya padat, hitam. Kalau dibakar, uapnya berwarna ungu biasanya. Itu tentang unsur. Selanjutnya senyawa. Setelah kita mempelajari unsur, berikutnya kita mempelajari senyawa. Apa itu senyawa gitu? Senyawa didefinisikan sebagai zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tetap. Jadi kalau bahasa mudahnya, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur dengan komposisi yang pasti, tidak boleh diubah. Kalau diubah, maka menjadi zat lain. Jadi saya ulangi, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Kalau tadi atom itu gabungan dari tadi unsur itu gabungan dari atom-atom sejenis. Kalau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur dengan komposisi yang pasti. Contoh dari senyawa adalah air dan garam. Kenapa air dan garam bisa menjadi contoh senyawa? Kita lihat. Nah, ini ada keterangannya. Air dan garam dikatakan senyawa karena air dan garam ini tersusun oleh dua jenis unsur. Air misalnya, itu tersusun dari hidrogen dan oksigen. Dan komposisinya tentunya harus pasti. Ini contoh air, rumus kimianya seperti ini. H-nya ada 2 dan O-nya di tengah ada 1. Nah, ini menunjukkan senyawa. Kenapa? Karena air itu tersusun oleh unsur H dan unsur O. Jadi berbeda jenis. Nah, maka termasuk senyawa. Contoh senyawa ada banyak sekali ya. Ada amonia, rumus kimianya adalah NH3. Jadi komposisinya 1 atom N dan 3 atom H. Itu harus pasti, tidak boleh diubah. Misalnya diganti dengan 2 atom N dan 3 atom H. Itu nanti sudah menjadi zat lain. Contoh misal ini CO2 dengan CO. Ini sama-sama C, tetapi kalau O-nya 2 namanya karbon dioksida, kalau C-nya 1 namanya karbon monoksida. Di
di mana keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Sehingga ciri senyawa adalah komposisinya harus pasti, tidak boleh dirubah. Ini saya buat kesimpulan tentang sifat-sifat senyawa yang membedakan dengan unsur. Yang pertama, jika sudah bergabung menjadi senyawa, maka sifat unsur pembentuknya hilang total. Jadi sudah tidak terlihat lagi. Misal tadi air tersusun oleh H2O. H itu berbentuk gas, O juga berbentuk gas, tetapi setelah mereka bergabung menjadi air, wujudnya berubah jadi cair. Yang tadinya berwujud gas berubah berwujud cair. Nah, ini maksud dari bahwa sifat unsur pembentuknya sudah berubah total. Kemudian senyawa ini tidak dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi reaksi kimia di sini itu biasanya melibatkan pemanasan, kemudian fermentasi dan reaksi. Jadi kalau ada salah satu dari ketiga itu, maka itu reaksi kimia. Jadi senyawa ini dapat dipisahkan dengan reaksi kimia, bisa dengan pemanasan, bisa dengan fermentasi, bisa dengan fotosintesis. Misal air H2O. Nah, ini bisa kalau dipisahkan secara pemisahan biasa, ini tidak bisa, misal disaring, kemudian diayak, kemudian perkecil ukurannya, itu tidak bisa, atau dipotong-potong, itu enggak bisa. Kita tidak bisa membedakan H dan O-nya, tidak bisa memisahkan unsur hidrogen dan unsur oksigennya. Harus dengan reaksi kimia, yaitu dengan dipanaskan. Dengan dipanaskan sampai mendidih, nanti oksigen dan hidrogennya akan bisa kita pisahkan. Ini ciri dari senyawa yang kedua. Yang ketiga, komposisinya harus pasti, jadi tidak dirubah seperti yang sudah saya katakan tadi. Misalnya NH3 seperti itu, maka N-nya harus 1, H-nya harus 3. Kalau saya ubah jadi NH4, namanya bukan amonia lagi, namanya sudah nitrat gitu. Oleh karena itu, komposisi suatu senyawa itu harus pasti, tidak boleh dirubah. Atau misalnya H2O, saya ubah hanya satu saja, O-nya 1, hanya 1, nanti jadi basa, bukan air lagi tapi basa. Seperti itu, nggih. Ini contohnya komposisi pasti. Jadi air itu H2O, ini perbandingan dalam bentuk gram ya. Kalau tadi yang di tabel itu perbandingan dalam bentuk jumlah atom, kalau ini perbandingan dalam bentuk gram. Jadi air itu akan terbentuk apabila terdapat 1 gram hidrogen bergabung dengan 8 gram oksigen. Kalau komposisinya ini berubah, maka tidak akan jadi air. Komposisinya harus pasti, 1 gram hidrogen harus
bereaksi dengan 8 gram oksigen. Kemudian gula, rumusnya C12H22O11 atau setara kalau kita ubah dalam bentuk gram, 72 gram karbon direaksikan dengan 88 gram oksigen dan 11 gram hidrogen, baru jadilah gula. Kalau komposisinya ini saya rubah, misalnya hidrogennya jadi 12 gram, itu mungkin akan jadi gula tapi hidrogennya bersisa, karena akhirnya hasilnya tidak maksimal gitu ya. Ada zat sisa yang terbuang. Dan seterusnya ada etanol, itu sama. Nah, ini ada contoh senyawa banyak sekali. Ada natrium klorida atau NaCl, kegunaannya untuk garam dapur. Kemudian asam sulfat diberi rumus H2SO4, ini pengisi aki. Ada aspirin ini obat sakit kepala. Kemudian ada urea, ini untuk pupuk dan yang lain, ini masih banyak lagi, nanti kalian bisa pelajari sendiri.